Halo teman-teman semua, aku Putu. Dan aku Komang, Kita berdua akan menemani kalian belajar matematika. khususnya materi bangun ruang sisi datar. Kali ini kita akan menentukan luas permukaan dan volume gabungan bangun ruang sisi datar. Namun sebelumnya, untuk memahami pokok pembahasan kita kali ini, kalian harus mengingat materi sebelumnya. Masih ingatkah kalian terkait luas permukaan dan volume? Ayo mengingat. Luas permukaan bangun ruang yang telah kita pelajari adalah sebagai berikut. Luas permukaan kubus, luas permukaan balok, luas permukaan prisma, dan luas permukaan limas. Sedangkan volume kubus, volume balok, volume prisma, dan volume limas. Kita perlu mengingat materi sebelumnya karena materi tersebut berkaitan dengan pokok pembahasan kita kali ini, yaitu menentukan luas permukaan dan volume gabungan bangun ruang sisi datar. Kebudayaan Bali sebelumnya yang telah kalian pelajari adalah tipat Bali yang menyerupai bangun ruang sisi datar. Namun ada juga satu tipat Bali yang menyerupai bangun ruang gabungan, yaitu tipat Gong. Kebudayaan Bali yang lebih banyak menyerupai gabungan bangun ruang adalah rumah adat Bali. Seperti yang kalian ketahui di awal, ada kebudayaan Bali, khususnya rumah adat Bali yang beberapa diantaranya menyerupai gabungan bangun ruang sisi datar. Misalnya seperti Paon dan Baledau, seperti gabungan prisma tegak segitiga dan balok. Sedangkan Baledaje, gabungan lima segi empat dan balok. Bagaimana cara menghitung luas permukaan ataupun volume bangun ruang gabungan? Mari kita simak bersama. 1. Luas permukaan gabungan. Bagaimana cara mencari luas permukaan gabungan bangun ruang sisi datar? Perhatikan ilustrasi berikut. Berikut adalah balok, kemudian ada bangun ruang kubus. Bangun ini apabila kita satukan maka akan menjadi seperti ini. Ini adalah bangun ruang gabungan antara kubus dan balok. Kemudian perhatikan yang berwarna hijau atau daerah yang berhimpit. Apakah daerah hijau termasuk permukaan bangun ruang gabungan? Jawabannya adalah tidak, karena itu berhimpit artinya tidak berada dalam permukaan bangun ruang. Tetapi jika seperti ini, daerah yang berhimpit tadi yang berwarna hijau akan menjadi luas permukaan bangun ruang tunggal. Tetapi jika digabung, maka kita bisa melihat ini adalah daerah yang berwarna hijau, masing-masing ini tidak dihitung. Untuk balok yang berwarna hijau itu tidak dihitung, kemudian untuk kubus yang berwarna hijau juga tidak dihitung karena saling berhimpit. Dari ilustrasi tadi didapat cara menentukan luas permukaan bangun ruang gabungan, yaitu 1. Tentukan bangun ruang apa saja yang menyusun bangun tersebut. Kemudian 2. Hitunglah luas setiap permukaan bangun ruang. Sisi yang berhimpit tidak dihitung. 3. Jumlahkan luas permukaan masing-masing bangun. Contoh soal. 1. Hitunglah luas permukaan gabungan kubus dan balok berikut. Penyelesaian. Ukurannya sudah disediakan. Ini adalah bangun ruang gabungan kubus dan balok. Perhatikan daerah yang berwarna hijau, itu tidak dihitung. Kita menghitung dulu luas permukaan kubus terlebih dahulu, kemudian kita kurangi dengan daerah yang berwarna hijau. Demikian juga untuk balok. Kita hitung luas permukaan balok, kemudian kita kurangi dengan daerah atau area yang berwarna hijau. Luas permukaan kubus itu sama dengan 6 kali luas persegi. 6s kuadrat dikurangi satu sisi. Karena daerah yang warna hijau tadi adalah satu sisi kubus, sehingga menjadi 5 kali luas persegi. Sehingga 5s kuadrat atau 5 kali 10 kuadrat. Karena di sini S-nya ukurannya adalah 10, maka 5 kali 100 itu sama dengan 500 cm persegi. Ingat satuannya persegi karena ini merupakan luas. Untuk kubus sudah ketemu 500 cm persegi. Sekarang kita akan menghitung untuk yang balok. Luas permukaan balok itu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kemudian kita kurangi yang area warna hijau tadi adalah 1 kali sisi kubus yaitu 10 kali 10. Nanti langsung kita kurangi 10 kali 10. Kita masukkan panjang, lebar, dan tingginya. 2 kali panjangnya adalah 14, itu yang di atas panjangnya 14.
kemudian kali lebar, lebarnya sama dengan sisi kubus, yaitu 10. Kemudian ditambah 14, kali tingginya adalah 17. 17 itu diperoleh dari angka 7 di atas, itu ditambahkan dengan 10. 10 itu dari tinggi kubus. Kemudian ditambah lebar kali tinggi. Lebarnya adalah 10, tingginya adalah 17. Kemudian dikurangi 100. 100 itu dari 10 kali 10, luas yang berwarna hijau. Kemudian 2 kali 14 kali 10 adalah 140. 14 dikali 17 adalah 238, dan 10 kali 17 adalah 170. Jumlahkan yang ada dalam kurung adalah 548 dikurangi 100. Nah, kita kalikan dulu. 1096. Kemudian dikurangi 100 adalah 996 cm persegi. Jadi sudah ketemu luas permukaan baloknya adalah 996 cm persegi. Ini sudah dikurangi dengan daerah yang berwarna hijau, sehingga luas permukaan bangunan ruang adalah 500 cm persegi ditambah 996 cm persegi, maka hasilnya adalah 1496 cm persegi. Selanjutnya nomor 2, tentukan luas permukaan tipat gong berikut. Penyelesaian. Tipat gong tersebut adalah gabungan antara bangun ruang kubus dan balok. Ukuran sudah disediakan dan bagian berhimpit tidak dihitung. Pertama, luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi. Karena luasnya berhimpit tidak dihitung, dikurangi daerah yang berhimpit, yaitu sisi kali sisi. Sehingga luas permukaan kubus sama dengan 5 kali sisi, sama dengan 5 kali 2 kali 2, sama dengan 20 cm persegi. Kedua, kita hitung luas permukaan balok. Luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Dikurangi luas yang berhimpit, yaitu persegi yang luasnya sisi kali sisi. Sama dengan 2 dikali jumlah panjang kali lebar, 12 kali 12, panjang kali tinggi, 12 dikali 2, lebar kali tinggi, 12 kali 2. Lalu dikurangkan dengan 2 kali 2. 12 kali 12 adalah 144, 12 kali 2 adalah 24, 2 kali jumlah 144, 24, dan 24 dikurangi 4. Jumlah 144, 24, dan 24 adalah 192. 2 kali 192 dikurangi 4. 2 kali 192 adalah 384. Selanjutnya dikurangi 4 sama dengan 380 cm persegi. Luas permukaan gabungan adalah luas permukaan kubus ditambah luas permukaan balok. Sehingga 20 cm persegi ditambah 380 cm persegi adalah 400 cm persegi. Jadi luas permukaan tipat gong tersebut adalah 400 cm persegi. Nomor 3. Hitunglah luas kain yang digunakan tenda berikut. Penyelesaian. Luas kain. Nah, jadi kita cari luas permukaan gabungan bangun ruang prisma tegak segitiga dengan balok. Ukurannya sudah disediakan. Pertama, kita cari luas permukaan prisma tegak segitiga. Luas permukaan prisma tegak segitiga adalah 2 kali luas alas segitiga ditambah luas 3 sisi tegak. Karena satu sisi tegaknya yang berwarna hijau tidak dihitung, maka luas permukaan prisma tegak segitiga yang dicari adalah 2 kali luas segitiga ditambah luas 2 sisi tegak. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya 3 dan tingginya 2. Dan luas sisi tegak adalah suatu persegi panjang dengan ukuran panjang 6 dan lebar 5. Sehingga 2 kali setengah kali 3 dikali 2 ditambah 2 dikali 6 dikali 5. Setengah dan 2 kita sederhanakan sehingga menjadi sama dengan 2 kali 3 ditambah 60 sama dengan 6 ditambah 10 adalah 66. Jadi luas permukaan prisma tegak segitiga adalah 66 cm persegi. Selanjutnya luas permukaan balok. Luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi dikurangi luas yang berhimpit, yaitu persegi panjang dengan panjang 3 dan lebar 6 sehingga 3 dikali 6.
sama dengan 2 dikali 3 kali 6 tambah 3 kali 0,5 tambah 6 kali 0,5 dikurangi 18. Sama dengan 2 dikali 18 ditambah 1,5 ditambah 3 dikurangi 18. 18 tambah 1,5 tambah 3 sama dengan 22,5. 2 dikali 22,5 sama dengan 45. Sama dengan 45 dikurangi 18, hasilnya adalah 27. Jadi luas permukaan gabungan sama dengan luas permukaan prisma tegak segitiga yaitu 66, ditambah luas permukaan balok yaitu 27 cm persegi, sama dengan 93 cm persegi. Sehingga luas kain yang digunakan tenda tersebut adalah 93 cm persegi. Nah, itu tadi kita sedang mempelajari luas permukaan gabungan bangun ruang. Selanjutnya volume gabungan. 2. Volume gabungan. Bagaimana cara mencari volume gabungan? Perhatikan ilustrasi berikut. Berikut adalah gabungan bangun ruang balok dan kubus. Karena volume itu isi atau banyaknya ruang yang dapat ditempati suatu objek, maka volume gabungan sama dengan volume 1 ditambah volume 2 dan seterusnya. Dari ilustrasi tadi, salah satu cara menentukan volume gabungan bangun ruang adalah 1. Tentukan bangun ruang apa saja yang dapat menyusun bangun gabungan tersebut. 2. Hitunglah volume setiap bangun. 3. Jumlahkan volume masing-masing bangun. Contoh soal 1. Hitunglah volume bangun ruang gabungan berikut. Jadi ini adalah bangun ruang gabungan balok dengan limas persegi panjang. Untuk menghitung volume gabungan tersebut, caranya hitung volume balok, lalu hitung volume limas. Jika sudah ketemu keduanya, tinggal tambahkan saja. Yang pertama kita hitung baloknya dulu. Rumus balok itu panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjang di sini adalah 26 cm, lebarnya 7 cm dan tingginya 10 cm. Berarti 26 cm dikali 7 cm dikali 10 cm. 26 kali 7 sama dengan 182. 182 ini jika dikali 10 sama dengan 1820. Karena mengalihkan cm sebanyak 3, maka tambahkan cm kubik atau cm pangkat 3. Jadi volume balok tersebut adalah 1820 cm kubik. Volume balok tersebut sudah ketemu. Sekarang kita hitung volume limas persegi panjangnya. Rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Luas alas ini cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan 26 cm dikali 7 cm. Alas bawah ini sama dengan atas, maka 26 kali 7 sama dengan 182. Kemudian kita cari tingginya. Ini ada garis seperti ini, maksudnya adalah dari bawah sampai atas. Tinggi keseluruhan bangun adalah 28 cm. Balok ini tingginya 10 cm, berarti kalau kita tarik ke sini, maka sisa ke atas itu adalah tinggi limasnya. Cara mencari tinggi ini dengan mengurangkan 20 cm dengan 10 cm. Hasilnya adalah 18 cm. Sekarang karena luas alas dan tinggi limasnya sudah ketemu, berarti tinggal kita masukkan ke rumus. 1/3 dikali 182 cm persegi dikali 18 cm. Bisa kita hitungnya yang atas dulu. Jadi 1 dikali 182 dikali 18 hasilnya adalah 3276. 3276 ini kita bagi dengan 3 jadi 1092. Atau kita juga bisa menghitung dengan cara yang lain. 18 kita bagi dengan 3 jadi 6. Atasnya ini 1 dikali 182 dikali 6 sama dengan 1092 cm kubik. Jadi volume limas tersebut adalah 1092 cm kubik. Volume balok dan limas jika ketemu tinggal ditambahkan saja. Berarti volume balok 1820 cm kubik, lalu volume limasnya 1092 cm kubik, dan hasilnya adalah 2912 cm kubik. Jadi itu adalah volume gabungannya. Selanjutnya nomor 2. Tentukan volume bangunan balai daje dalam rumah adat Bali berikut. Penyelesaian.
Ukurannya sudah ditentukan. Jadi ini adalah bangun ruang gabungan balok dengan 5 segi 4. Untuk menghitung volume gabungan tersebut, caranya kita hitung volume balok, lalu kita hitung volume limasnya, kemudian jika kedua volume sudah ketemu, tinggal tambahkan saja. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan 10 meter dikali 6 meter dikali 5 meter. Sama dengan 300 meter kubik. Kedua, volume limas. Sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sama dengan sepertiga kali sisi dikali 3. Sama dengan sepertiga dikali 10 kali 10 dikali 3. Hasilnya sama dengan 100 meter kubik. Sehingga volume gabungan bangun ruang tersebut adalah volume balok ditambah volume limas. 300 meter kubik ditambah volume limas 100 meter kubik sama dengan 400 meter kubik. Jadi volume bangunan Balai Daje dalam rumah adat Bali tersebut adalah 400 meter kubik. Soal nomor 3. Suatu kolam renang diisi penuh oleh air mempunyai ukuran panjang 20 meter dan lebarnya 6 meter. Kedalaman air pada ujung yang dangkal adalah 1 meter dan terus melandai, artinya semakin dalam sampai 4 meter pada ujung yang paling dalam. Berapa literkah volume air dalam kolam tersebut? Penyelesaian. Skitsa kolam ini sebenarnya ketinggiannya berbeda. Karena yang rendah biasanya untuk anak-anak, sedangkan yang lebih dalam ini untuk orang dewasa. Kita bisa bagi saja sketsanya menjadi 2 wilayah seperti ini. Wilayah yang atas nantinya akan ada volumenya, misalnya V1. Wilayah bawah juga punya volume, kita misalkan saja V2. Di volume V1 ini bentuknya balok, berarti rumus volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya yang ini 20 meter, lebarnya yang ini 6 meter, kali tingginya sampai sini, jadi tingginya berarti 1 meter. Kita kalikan hasilnya adalah 120 meter kubik. Selanjutnya volume 2. Volume kedua ini sebenarnya panjang kolamnya masih sama, yaitu 20 meter. Lebarnya juga masih sama, yaitu 6 meter. Tapi tingginya lihat dari sini sampai sini yaitu 4 meter. Karena kita sudah pisahkan, tadi yang ini 1 meter, berarti yang ke sini tinggal 3 meter. Tapi ingat ya, tadi aslinya bukan balok. Ini adalah balok yang dibagi 2. Berarti nanti volumenya dibagi 2. Kita hitung volume yang kedua. Adalah 20 kali 6 kali 3 lalu dibagi 2. Ini bisa dicoret, sisanya 10. Maka V2 sama dengan 10 kali 6 kali 3 sama dengan 180 meter kubik. Maka total volume kolam renang itu adalah volume 1 ditambah volume 2 sama dengan 300 meter kubik. Karena pertanyaannya dalam liter, maka 300 meter kubik sama dengan 300.000 liter. Teman-teman, itulah tadi kita sudah mempelajari cara menentukan luas permukaan dan volume gabungan bangun ruang sisi datar. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh soal yang bisa kalian pelajari sendiri. Agar kalian lebih memahami bangun ruang gabungan ini, kalian bisa coba latihan soal dan kuis-kuisnya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya ya, bersama aku, Putu. Dan aku Komang. Selamat belajar ya kalian. Tetap semangat dan ingat selalu untuk melestarikan budaya kita. Sampai jumpa.